Halo Kak, Oke, halo, sebentar ya. Oke, halo, selamat pagi Alvaro. ini Kak Oke, apa kabarnya Alvaro hari ini? masih ngantuk. Untuk, oke, sebelumnya kakak mohon maaf ya, kan sebelumnya sebenarnya kelasnya itu jam setengah 9, tapi kakak baru dapet info kalau nanti ada pemadaman listrik jam 9 di tempat kakak, jadi nggak mungkin kelas penggantinya cuma setengah jam kan, gitu. Jadi kakak mohon maaf ya, jadi dimajuin nih jam 8. Oke, jadi sebenarnya nanti kita akan berdua, Alvaro bakal berdua ya sama Max, tapi masih ingat Max kan? Kayaknya mah gimana Aku ya? lupa. Itu satu kelas sama Alvaro loh. Lupa aku. Oke, sebenarnya berdua sama Max, tapi Maxnya juga belum join. Kakak udah tanyain tapi belum join, nggak apa-apa. Jadi kita mulai aja ya. Oke, sebentar berarti hari Alvaro diikutnya di kelas pengganti di listen 15, bener kan? Oke, sebentar. Kakak izin share screen dulu. Oke, sudah kelihatan belum? Listen. Ya udah, Oke, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Alvaro berdoa, di dalam hati dimulai. Udah? Oke. Jadi hari ini kita bakal masuk di listen 15. Alvaro akan ke kelas pengganti di listen 15. Listen 15 itu modul 4, listen 4 tentang acting suara karakter. Nah, kalau Alvaro ingat di listen 13 sebelumnya kan udah tuh yang kemarin 14 maksudnya. Listen 14 yang kemarin waktu di kelas, kita membuat pembuatan suara sintesis. Nah, di sini kita akan membuat acting suara karakternya karena kita sudah membuat suara sintesisnya, jadi kita akan membuat suara pada karakternya itu sendiri gitu. Kak, Mm-mm. kemarin kan saya lesson 14 tuh belum bisa soalnya kan nggak bisa bikin suaranya. Oh, belum bisa. Ininya ya, karena Eleven Labs-nya. Mm-mm. Oh, belum bisa dibuka sama sekali. Bukan, anu kan habis naruh promnya ditaruh di Mm-mm. situ, nggak Mm-mm. bisa di. Generate ya. Heeh. Oh, oke. Coba kalau misalnya dicoba sekarang, bisa dibuka nggak? Coba kayak dibuat prompt apa aja gitu, bisa nggak di generate? Share screen nggak Kak? Oh, boleh boleh. Kakak stop aja dulu. Mm-mm. Text to, mm-mm. Oh, literal. Oh, sebentar. Coba di ini lagi, kakak baca dulu bentar. Oh, oh, oke. Sebelumnya udah pernah pakai belum? Masih di mute. Kakak nggak bisa dengar. Sebelumnya kan pernah nyoba Kak. Mm-mm. Pas di lesson 14-nya itu juga kayak gini. Tapi belum pernah coba yang sampai bisa gitu. Belum. Oh, belum. Oh, soalnya di sini karena IP-nya ini aktivitas apa ya? Aktivitas IP-nya ini apa sih namanya? Untuk yang free tinggi banget aktivitasnya untuk IP alamat IP-nya di Alvaro. Jadi alamat IP-nya itu di lab.
bukan ya di laptopnya, bukan di laptop ya, di koneksi jaringannya Alvaro. Tapi untuk cara pembuatannya bisa nggak? Paham nggak? Paham? Paham, oke. Cuma karena ini aja ya. Kalau semisal ini pakai WiFi. Iya, Kak. Kalau semisalnya pakai kuota, boleh nggak dicoba? Dari HP aja, kalau nggak dari HP, Alvaro buka Eleven Labs, terus dicoba dulu sekarang. Boleh nggak? Nah, Oke. Ira, asisten pribadi kamu, senang sekali bisa bertemu dan membantu kamu hari ini. Aku Bisa siap ya? menemani kamu bisa, Kak. untuk Bisa, bisa. menjawab pertanyaan. Nah, oke itu karena jaringan apa jaringan IP address IP alamat IP-nya jaringannya apa jaringannya Alvaro tuh mereka itu nge bukan ngecatat ya, mereka itu ngedeteksi kalau jaringannya Alvaro itu alamat IP itu lagi banyak ini nih aktivitasnya tinggi. Aktivitasnya tinggi untuk pokoknya lagi banyak pakai lah gitu. Makanya gak bisa. Biasanya juga pakai WiFi emang kayak gitu sih. Jadi dicoba pakai kuota. Kayak gitu ya. Oke. Kalau gitu boleh stop share. Kakak lanjut dulu. Nah, jadi hari ini kita bakal masuk yang kemarin kita udah buat contohnya sendiri. Nah, sekarang kita masuk di karakter. Kita akan membuat suara di karakternya Alvaro yang sudah dibuat di cerita permainan teksnya Alvaro kemarin. Kan kemarin kita udah buat permainan teks juga, permainan teks juga. Jadi kita akan membuat masing-masing dari suaranya mereka sendiri. Nah, seperti itu. Nah, jadi mengapa harus mengisi suara dalam game? Jadi kenapa sih kita harus mengisi suara dalam game? Karena kan kalau misalnya nih orang-orang pemain game itu atau pengguna game itu akan lebih terhanyut, akan lebih masuk dan tenggelam dan merasakan dunia game itu sendiri saat ada suaranya gitu. Jadi kalau misalnya Alvaro nih main games, tapi suaranya nggak ada, nah itu bakalan mm, kurang menarik dan kurang kerasa nih kalau kita masuk ke dalam games itu. Jadi kayak cepat bosan gitulah intinya. Jadi kayak cepat bosan. Nah makanya beberapa games itu dia memiliki suaranya, jadi membuat suaranya sendiri gitu, baik itu back sound atau soundtrack soundtrack sendiri atau mungkin bahkan karakternya. Jadi karakternya punya suara gitu. Nah, apalagi kalau Alvaro pernah untuk main permainan teks kayak yang Alvaro buat. Nah, itu kan sebenarnya udah pernah ada ya permainan teksnya kan, udah pernah di apa namanya? Diciptain. Nah, itu kalau Alvaro lihat dan pernah mainin pasti tahu kalau di situ karakternya juga bakalan bisa ngomong. Jadi tidak hanya ada bacaan aja. Karena kan kalau cuma bisa hanya bacaan aja, animasi aja kan otomatis kita seperti membaca buku ya. Dan tidak semua orang suka membaca buku. Ada beberapa orang yang dia tidak hobi baca buku dan cepat ngantuk. Nah, makanya di permainan teks harus ada suaranya biar orangnya lebih menarik gitu. Permainannya lebih menarik gitu. Jadi contohnya juga untuk
Untuk suara sendiri dalam game juga menentukan ekspresi suaranya, ekspresi suara pada karakternya itu. Jadi kita bisa tahu nih, ekspresi emosi pada karakternya itu seperti apa. Jadi contohnya, karakternya apakah lagi marah, apakah lagi sedih, apakah lagi terburu-buru atau apapun. Jadi eh, dari itu kita bisa lihat contohnya dari intonasi suaranya, dari tempo bicaranya, dan bahkan jedanya itu bisa membantu kita untuk memahami perasaan karakternya, gitu, karakter yang tadi. Atau juga mungkin sifat karakternya dari suaranya kita bisa sedikit memahami sifat karakternya seperti apa, gitu. Jadi hari ini kita akan mengisi suara karakter kita dengan menggunakan Eleven Labs seperti yang kemarin. Kalau kemarin kan di lesson 14 waktu di kelas itu kita contoh aja ya, belum buatnya di karakternya. Nah, sebelum kita buat di karakternya, kita analisis dulu nih karakternya, karakter yang kita buat itu seperti apa. Contohnya, jadi di sini Alvaro analisisnya satu aja ya, satu karakter aja nggak apa-apa. Jadi boleh boleh nanti analisisnya itu pemeran utamanya, karakter utamanya, atau penjahatnya boleh. Nah, sebelum kita membuat suaranya, kita analisis dulu nih karakternya. Jadi kita akan tahu nih, dia itu seperti apa, tata keramanya seperti apa, gimana perilakunya, apakah dia tenang, energi, kasar, atau sopan. Terus motivasinya untuk di games ini apa, nanti apa pencapaiannya. Dan yang terakhir, temperamennya karakter atau tokohnya kita ini seperti apa. Apakah dia baik, jahat, atau apapun gitu. Jadi kita harus analisis dulu. Nah, terus eh, beberapa mungkin Alvaro bisa untuk memahami karakternya bisa seperti ini. Jadi untuk memahami karakternya kita bisa bertanya nih, apakah bicaranya cepat atau lambat, ataukah suaranya itu eh, kita mencari suara mana ya yang lebih cocok untuk karakternya. Kan soalnya di Eleven Labs juga kan ada beberapa suara ya. Jadi kita bisa milih suara kan. Jadi Alvaro bisa apa? Play satu-satu suaranya nih. Oh, yang mana ya yang cocok sama dia. Jadi kita analisis suaranya. Nggak mungkin tiba-tiba dia itu karena beberapa di situ kan ada yang suaranya itu cowok sama-sama cowok deh, sama-sama cowok, tapi ada beberapa iramanya yang atau intonasinya yang berbeda gitu. Jadi kita bisa mencocokkannya juga di situ. Terus apakah karakternya itu ramah dan juga agresif, dan terakhir apakah teksnya kita akan membuat teks atau apa ya? Teks atau dialog yang mana kita bisa menyampaikan saat karakternya itu berbicara, dia bisa menyampaikan apa sifatnya dia gitu. Jadi kita akan buat itu nanti. Nah, contohnya di sini sudah dianalisis nih karakter IO-nya. Jadi di sini karakter utamanya adalah IO. Jadi di suaranya itu adalah sederhana dan jelas. Terus suaranya itu bagaikan suara sahabat atau laki-laki yang menerangkan segala sesuatunya dengan jelas tanpa terburu-buru menggunakan kata-kata yang rumit. Lalu dia berbicara secara alami, tidak terlalu keras atau pelan, dan juga tidak terlalu cepat atau lambat. Nah, orangnya itu mudah dan juga menyenangkan untuk didengarkan. Dia dapat menceritakan segala sesuatu yang serius tanpa membuatnya bosan. Nah, jadi bisa aja seperti ini. Jadi karakter yang mau kita buat suaranya itu Alvaro analisis dulu seperti apa orang gitu. Terus nanti untuk tugasnya di nomor satu, tugasnya ini di kursusnya, di nomor satu, kita belum membuat suara dulu, tapi kita analisis dulu nih karakternya. Kalau masih kurang paham, nanti boleh dilihat PPT-nya di sini. Nah, dianalisis dulu. Nah, di sini kita menganalisisnya itu pakai Zboard. Jadi Alvaro masih ingat Miro nggak? Kita pernah pakai Miro. Iya. Nah, Zboard ini 11-12 sama Miro. Cuma di sini kita pakai Miro aja. Nanti boleh di start drawing langsung aja. Nah, sebenarnya itu kita bisa login ya. Ini tuh udah sketsanya sih. Jadi itu udah sketsanya. Jadi itu kita bisa login kan. Cuma karena kita hanya menggunakan Jetbootlin satu kali, kakak rasa nggak usah login. Jadi ini langsung dihapus aja. Nah, pakainya ini untuk menghapus. Jadi dihapus-hapus aja. Jadi soalnya kalau semisalnya kita login agak lama. Sebenarnya kalau login Kak, atau ini apa? bukan di WiFi sebentar. Oh iya boleh boleh. Kak, bisa dilanjut. Oke, sebenarnya kalau kita login itu bisa langsung blank blank apa ya, my board yang blank gitu lah, yang ini. Cuma karena belum login jadi nggak bisa, jadi kakak hapus aja. Tapi kalau mau nanti Alvaro mau login nggak apa-apa, cuma agak lama aja nanti. Karena kita cuma pakainya sekali aja.
Nah, terus nanti di sini Alvaro boleh untuk di sini ada banyak toolsnya, ada untuk menulis, ada penghapus dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau tools yang ini nggak kelihatan di sini, Alvaro boleh kelihatan masuk ke setting. Bagian setting di sini diaktifin. Displaynya, misalnya nih sticky notes-nya nggak kelihatan tadi. Nah, di sini display sticky notes-nya dilihatin, diaktifin. Nah, insert iconnya boleh mungkin diaktifin. Nanti bakalan ada nih insert icon nih. Atau display portable tool panel. Nah, bakalan ada nih muncul di sampingnya gitu. Jadi Alvaro boleh aktifin juga di situ kalau misalnya nanti belum aktif gitu ya. Nah, jadi di Zboard kita bakal buat seperti ini. Jadi kita akan menganalisis, menganalisisnya itu adalah kita akan membuat seperti ini nih Alvaro. Jadi tadi kan kalau analisis yang sebelumnya kan seperti ini, kita buatnya sebagai paragraf. Nah, untuk di Zboard sendiri, dari yang Alvaro buat sebagai paragraf, Alvaro masukinnya jadi menjadi di notes-notes kayak gini. Jadi ada kategorinya, terus deskripsi karakternya, dan juga cara membuatnya di KB atau cara membuatnya di apa ya di Z di AI pembuatan suaranya gitu. Jadi ini tuh cara membuatnya di AI pembuatan suaranya gitu ya. Terus, bentar. Terus, nah untuk kategorinya ini kan Alvaro pernah lihat tabel yang kayak gini nggak? Di atasnya sudah ada apa ya kategorinya atau kelompoknya. Di samping juga sudah ada kategori kelompoknya gitu. Jadi di sini ada, di sini ada. Nah, kita akan mengisinya yang di sini-sini aja. Pernah lihat gitu nggak di sekolah? Maksudnya gimana? Oke. Jadi contohnya itu nah, di bagian sininya, yang ininya itu belum ada sih. Ininya itu belum terisi, cuma yang keisi itu di sininya doang. Jadi kita melihat secara dua kategorinya. Nah, kategori itu karakter. Nah, karakternya itu di sini di tabel yang ini kita akan mendeskripsikan karakternya. Baru kita masukin di sini. Gitu. Pernah lihat nggak? Halo? Halo, halo tadi kayaknya putus, suaranya hilang. Oh, Oh, oke. Oke, jadi tabel itu seperti ini, kayak di sampingnya tuh udah ada, terus di samping sama atasnya tuh udah ada nih. Nah, kita tinggal isi yang di sini-sininya aja. Contohnya, kita akan pertama mengisi kategori di kategori karakter. Di kategori karakter kita akan mengisi deskripsi karakternya, gitu. Terus kita isi di sini. Terus selanjutnya untuk cara melamar di KB ini, kita akan mengisinya di kategorinya karakter lagi nih. Jadi ke samping dan ke atas dilihat tabelnya. Pernah ngisi tabel kayak gitu nggak di sekolah? oh iya paham Kak. Paham ya? Nah, untuk mengisinya seperti itu, Alvaro. Untuk menganalisisnya itu seperti itu. Jadi, yang Alvaro sudah ada template-nya itu adalah yang di atasnya, kategori deskripsi karakter dan juga cara melamar, dan juga yang di sampingnya ada karakter, cara menulis teks, kecepatan dia saat berbicara, dan juga ini istirahatnya itu atau jeda. Jadi, ini adalah istirahat jeda saat dia berbicara, jeda dan juga emosi yang ditampilkan saat dia berbicara. Jadi nanti Alvaro sudah ada di kategori deskripsi karakter dan juga cara melamar di KB, lalu di samping di kategorinya itu ada karakter, cara menulis teks kosong, kecepatannya dan juga istirahat dan juga emosi dari karakter itu. Gitu. Nah, selanjutnya nanti Alvaro tinggal menganalisis bagian-bagian yang ini aja. Gitu. Jadi itu di nomor satu. Paham nggak cara menganalisisnya? Yang cara melamar di KB-nya masih nggak paham Kak. Oke, cara melamar di KB-nya itu adalah saat kita ingin membuat gimana ya? Jadi saat kita ingin memakainya di AI-nya, contohnya, yang pertama adalah karakternya. Dia itu deskripsi karakternya itu ramah, tenang, pengertian berbicara seperti teman baik dan juga kakak laki-laki. Nah, di sini cara mengelamar di KB-nya dia akan memilih suaranya itu. Jadi di sini berarti suaranya kan apa? Jadi karena suaranya ini ramah, tenang dan pengertian, dia akan memilih suaranya yang karena tenang kan berarti alami, hangat, terus informal. Terus nanti kalau Alvaro lihat di Eleven Labs itu kan kita bisa lihat tuh suara-suaranya kan banyak pilihan ya kan? Nah, Alvaro bisa langsung masukin yang mana yang cocok nanti suara yang cocok sama karakternya Alvaro. Gitu, nanti bisa dimasukin langsung di sini. Gitu. Itu untuk yang karakter nomor satu.
Terus untuk cara menulis teks kosong, semisalnya di deskripsi karakternya itu di sini analisisnya gunakan kalimat sederhana dan jelas, terus hindari frasa yang bla 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 gitu kan. Ini ada nih. Nih, terus nah di ini di apa namanya? Nanti kalau di sini di AI-nya nanti di ChatGPT ditanyakan tulislah seolah-olah Anda sedang menjelaskan sesuatu kepada seseorang teman. Jadi Alvaro di sini untuk cara melamar di KB-nya itu adalah untuk penggunaan AI-nya. Jadi AI-nya nanti mau seperti apa? Sebentar. Nah, contohnya di sini nih. Tulislah, tanyakan, tulislah seolah-olah Anda sedang menjelaskan sesuatu kepada seorang teman. Gunakan kalimat yang pendek dan sederhana serta tambahkan ungkapan yang ramah. Jadi ini adalah prompt-nya. Prompt-nya di ChatGPT. Nanti kan saat kita ingin membuat dialog, nanti kita bakal pakai ChatGPT untuk membuat dialognya gitu dari analisis kata ini gitu. Nah, nanti yang mau dari saat kita ingin cara menulis teks kosongnya, kita mau buat apa di ChatGPT gitu. Jadi ini adalah prompt yang akan kita gunakan untuk membuat dialog yang pas dengan karakternya kita gitu. Jadi ini yang bagian cara menulis teks kosong. Terus untuk kecepatannya. Nah, di sini Alvaro udah deskripsi ini kecepatan dari karakternya apa. Terus nanti di sini di bagian cara melamarnya itu atur kecepatan ke sedikit lebih lambat. Nah, ini dia akan mengatur kecepatan di AI 11 Labs-nya, bukan di ChatGPT-nya lagi. Kalau yang cara menulis teks kosong, ini adalah di ChatGPT, ini 11 Labs, 11, ini ChatGPT, ini 11 Labs lagi. Kan 11 Labs ada mengatur kecepatan, kelihatan nggak? Tadi lihat nggak? Ada mengatur kecepatan Mm-mm. bicara. Mm-mm. Nah, ini nanti Alvaro lihat nih. Nanti dari karakter yang Alvaro analisis, kecepatan dia berbicaranya, nanti aku aturnya seberapa ya, gitu. Nanti Alvaro aturnya di situ. Terus untuk yang nomor istirahatnya, nah ini adalah untuk menambahkan jeda. Jadi menggunakan titik-titik atau mulai baris baru untuk poin penting. Jadi di sini nggak usah pakai ini aja. Jadi Alvaro kasih tahu jedanya itu nanti yang akan digunakan di AI itu ada berapa lama gitu. Mau lambat atau cepat gitu. Terus yang terakhir emosinya. Nah, ini pakai ChatGPT lagi nih. Jadi, tanyakan di ChatGPT buat teks pendengar hangat dan suportif. Jadi tergantung dari analisisnya karakternya Alvaro. Kalau karakternya Alvaro itu hangat dan penuh pengertian dan seperti ini nih, kira-kira nanti boleh pakai yang ini. Nanti kalau semisalnya karakternya itu sedikit jahat atau emosi ya, emosi, bukan emosi ya, apa ya? Temperamennya pokoknya temperamen lah orang yang temperamen. Jadi kita akan buat buat teks terdengar hmm, terdengar apa ya? Terdengar kalau yang kalau yang jahat tuh apa ya? Terdengar marah mungkin terdengar marah dan tidak suportif. Tidak ada kegembiraan dan hanya ada teriakan boleh. Jadi Faro boleh untuk menyesuaikannya di ChatGPT gitu. Gitu untuk menggunakan cara menggunakan DKB-nya. Kalau cara melamar DKB-nya itu adalah pokoknya itu bagian di AI-nya gitu. Alvaro ada yang masih mau ditanyain lagi? Yang teks kosong. Teks kosong ini ya. Mm-mm. Hmm. Yang bagian mana? Deskripsinya. Deskripsi karakter ini ya. Oke, di teks kosong gunakan kalimat yang sederhana dan jelas, hindari frasa. Nah, oke, jadi kita kan cara menulis teks kosong. Nah, kita kan menganalisis, kan kita udah tahu nih karakternya dia tadi seperti apa. Kan karakternya ini ramah, tenang, dan lain-lain sebagainya. Nah, dari karakternya ini, kita kan menganalisis lagi. Kira-kira kalau orang yang ramah, orang yang tenang dan pengertian, nanti ketika dia berbicara, nanti apa aja kalimat-kalimat yang akan dia gunakan dan hindari eh, yang dia hindari. Nah, contohnya di sini adalah kan tadi setelah kita tahu karakternya itu adalah ramah, tenang dan pengertian, terus dia berbicaranya itu tidak bertele-tele seperti itu. Nah, di sini kita bisa tahu nih, oh berarti saat dia berbicara nanti dia bakal menggunakan kalimat-kalimat yang sederhana dan juga jelas. Terus juga dia akan menghindari frasa-frasa yang rumit dan yang panjang gitu. Jadi karena dia baik juga dia bakalan
menambahkan kata pengantar yang halus seperti baiklah atau mari kita lihat. Nah, ini kita bisa tahu nih dari yang seperti ini. Tidak mungkin kalau orangnya tiba-tiba ramah atau tenang, tapi dia membuat apa ya? Di sini kan orangnya ramah dan tenang nih dan pengertian. Tidak mungkin tiba-tiba di sini kata pengantarnya itu judes atau marah-marah. Tidak mungkin. Jadi disesuaikan dengan karakternya. Terus di sini juga dia bilang dia berbicara seperti teman baik laki-laki. Jadi mudah mudah untuk orang mengerti cara dia berbicara. Jadi di sini kita akan lihat nih juga nih, dia akan menggunakan kalimat apa yang saat dia berbicara. Nah, di sini gunakan kalimat yang sederhana dan jelas, hindari frasa yang rumit atau pandang. Jadi saat dia berbicara, dia akan menghindari frasa-frasa yang panjang dan susah untuk dimengerti orang-orang, terus juga kalimatnya itu sederhana dan jelas, langsung to the point, gitu. Nah, dari situ, ini kita lihatnya dari yang karakternya, gitu. Jadi kita menyesuaikan dari karakternya juga, gitu. Oke, sudah bisa Alvaro? Paham, paham. Oke, paham gitu ya. Nah, ini untuk analisisnya. Jadi, kalau semisalnya, ini sebenarnya tinggal, kan kalau semisalnya Alvaro sudah buat yang analisisnya itu seperti ini, yang jadi paragraf. Nanti kalau sudah buat yang paragraf, tinggal dipindahin ke sini itu ya gampang-gampang aja sebenarnya pas sudah dipindahin. Jadi Alvaro boleh langsung dibuat kayak gini di notes atau mau dibuat jadi paragraf dulu boleh. Terserah Alvaro lebih enak yang mana gitu. Nah, itu untuk yang nomor satu ya. Di bagian satu ini tuh adalah itu. Nah, untuk bagian duanya, kita akan membuat garis karakternya. Jadi, untuk membuat garis karakter ini adalah kita akan membuat eh apa ya? Dialog. Jadi dialog nih. Contohnya nih, kan kita tadi udah membuat eh apa namanya? Kita sudah membuat menganalisis. Kita sudah menganalisis karakternya. Terus nanti kecepatannya di Eleven Labs seperti apa dan lain-lain seperti apa. Kita sudah analisis. Nah, selanjutnya di bagian 2 ini kita akan membuat dialog. Membuat dialog di ChatGPT, kita kan Z-nya udah disiapin nih, analisisnya udah siapin. Terus buka ChatGPT. Di sini kalau semisalnya mau buat sendiri juga boleh, tapi kalau mau pakai AI juga boleh. Nah, di sini kita akan menggunakan petunjuk yang ada di Zboard atau yang kita sudah analisis itu karakternya kita akan menggunakannya untuk membuat dialog. Dialog yang cocok untuk karakternya. Jadi buka ChatGPT lalu boleh di di screenshot aja nih. Misalnya kan tadi udah ada nih. Udah ada kan ini kan. Kalau susah untuk membuat promptnya langsung aja dibuat aja. Di screenshot aja ini, di screenshot yang ini, yang analisisnya ini atau kalau tadi sebelum dimasukin di notes ini sudah membuat paragraf dulu, ini tinggal di copy aja, tinggal di copy lalu nanti ditambahin promptnya. Buatkan dialog yang cocok untuk eh, karakter yang sudah saya analisis ini gitu. Jadi nanti dia bakal ngebuat dialognya gitu. Dialog yang akan kita buat nanti di Eleven Labs. Jadi dialog ini akan menggambarkan karakternya seperti apa dari analisis yang sudah kita buat gitu. Ini adalah bagian yang nomor 2. Nah, untuk nomor 3, nah di nomor 3 ini kita bakal sudah mulai ngebuat suaranya di Eleven Labs. Jadi tadi kan di nomor 1 kita sudah analisis. Di nomor 2 kita sudah membuat dialog di ChatGPT. Nah, di nomor 3 kita akan mengubah dialog teks dialog tersebut menjadi suara. Jadi kita akan menghasilkan suara di Eleven Labs. Jadi tinggal di copy aja dialog yang tadi dimasukin di Eleven Labs, diatur kecepatan dan juga jangan lupa. Tadi kan Alvaro udah ngatur kecepatannya di analisisnya di Zword-nya kan tadi Alvaro udah aneh. Di sini kan tadi Alvaro sudah eh, mengatur kecepatan dia saat ngomong seperti apa, terus sudah sudah di sini sudah tahu mau pakai pakai suara yang mana, terus juga intonasinya juga tadi sudah dibuat nih di sini. Nah, jangan lupa itu juga diatur di Eleven Labs-nya, gitu ya. Jadi jangan plek ketiplek cuma masukin dialognya aja. Jadi jangan lupa diatur di Eleven Labs-nya untuk yang ini. Gitu. Itu nomor yang 3. Lalu nanti suara yang dihasilkan nanti Alvaro boleh masukin ke sini, dikumpulin, gitu ya. Itu nomor 3. Nah, untuk nomor 4, di acting suara ini sebenarnya itu, oke, jadi ini adalah kita akan masukin suara itu ke dalam eh, suara itu ke dalam
apa namanya Twine. Nah kemarin kan Alvaro masih ada nggak Twine-nya? Masih, Kak. Masih oke. Nah Alvaro inget nggak waktu kita memasukkan gambar ke dalam Twine? Masih. Ca- Nah, caranya sama seperti itu, Alvaro. Caranya sama, kita akan, tapi terlebih dahulu jangan Twine yang lama itu dipakai ya. Kan Twine yang lama itu sebenarnya dipakai juga. Tapi kan kemarin Twine lama kan udah kita download ya, udah kita download. Nah, nanti ini kita download lagi, tapi sebelum di-download, Alvaro harus memasukkan code-nya dulu, tag-nya dulu, tag baru untuk memasukkan apa ya, memasukkan apa Suara. namanya? Oh iya, suara, memasukkan suara. Nah, tagnya adalah seperti ini. Jadi tagnya itu adalah untuk memasukkan suara. Nah, kita akan membuat paragraf hal teras dan ini inisialisasi suara barunya. Jadi semisalnya nih, Alvaro mau buatnya itu di mana? Jadi contohnya, Alvaro boleh buka proyeknya Alvaro. Terus boleh nanti buka di bagian hal tracks. Nanti itu ada nama file yang akan kita gunakan. Jadi di bagian hal tracks-nya itu nanti kita akan menyebutkan dulu nama file. Kan tadi Alvaro udah download nih filenya. Terus jangan lupa simpannya di satu folder yang sama ya. Nanti yang akan kita yang di mana tadi kan kemarin kan Alvaro udah buat gambar juga ya. Di folder itu ada gambar juga kan. Nanti Alvaro masukin lagi di situ aja untuk suaranya. Nanti jangan lupa suaranya itu namanya diganti aja boleh suara karakter apa gitu. Nanti diganti terus dimasukin ke sini. Nah, jadi yang pertama adalah space ini. Space satu ini belum tagnya. Ini kita inisialisasi dulu. Space satu itu nanti adalah filenya adalah ini. Filenya ini, jadi tergantung aja kalau jenis filenya WAV, jadi nanti ditaruh WAV. Kalau jenis filenya itu MP3 nanti ditaruhnya MP3 gitu. Terus space-nya, space 2-nya kalau ada space 2, kalau nggak ada space 2 ya udah nggak apa-apa space satu aja. Nah, kemarin kalau nggak salah juga udah pernah buat soundtrack juga kan? Sound juga kan dituain Yang backstart gitu. mana? Oh, Hmm, kalau aku belum ditambahin, Kak, soundtracknya itu. oh, belum tambahin. Nanti untuk soundtracknya sama juga ya caranya seperti ini. Nanti main soundtracknya apa? Kalau sudah dibuat kemarin soundtracknya dimasukin juga seperti itu. Nah, nanti selanjutnya kita akan memanggilnya di apa ya paragraf atau bagian-bagian ini kan ada bagian-bagiannya nih. Misalnya Alvaro mau manggilnya di sini karena dia akan ngomong di sini. Ya udah tinggal Alvaro klik aja ini. Terus nanti ditambahin bukan tag, ditambahin apa ya? Kakak pokoknya ditambahin CSS yang mana itu nanti namanya adalah tracks. Ini wajib ya, tracks ini wajib. Terus, nah, yang space satu ini adalah nama space yang di sini. Tadi kita sudah inisialisasikan soundtrack satu namanya itu kalau kita panggil jadi apa. Nah, di sini soundtrack satu karena kita mau manggil soundtrack satu yang ini, nama file di laptop kita yang ini. Nah, di sini di dalam Twine kita sudah inisialisasi kalau ini itu adalah space satu. Jadi nggak usah dipanggil ini. Jadi yang dipanggilnya itu adalah nama file yang akan kita gunakan di Twine-nya. Jadi nama file yang akan kita gunakan di Twine-nya itu adalah space satu. Nah, kalau misalnya ada berapa space, jadi ya udah dilihat aja yang mana yang cocok yang kita buat di file itu. Nah, selanjutnya setelah space satunya kita wajib pakai play ya. Soalnya biar nanti bisa di run atau bisa di play. Jadi yang sama itu adalah tracknya sama playnya. Jadi kalau space-nya ini menyesuaikan aja. Kalau space-nya ada dua, ada tiga, nanti yang dipakai itu yang mana gitu. Jadi yang bukan optional ya. Ini adalah bisa dipilih mau yang dipakai itu space berapa gitu. Tapi kalau cuma suaranya cuma satu ya udah berarti cuma space satu aja gitu. Itu untuk membuat di Twine-nya. Nah, kalau sudah kita buat, kalau sudah Alvaro masukin ke dalam Twine-nya, Alvaro publish to file, klik bagian build-nya, terus masuk ke bagian publish to file, baru nanti simpan publish to file itu adalah menyimpan kita kemarin, mengimpor HTML-nya. Jadi mengimpor HTML kayak waktu kita menambahkan image kemarin. Nah, yang file yang sudah kita impor yang baru ini nanti masukin lagi ke dalam folder yang sama ketika kita menyimpan suara dan ketika kita menyimpan gambar gitu. Jadi ini adalah file barunya. File lamanya HTML ini, Twine ini kan ada kan ya? Pasti di folder yang sama juga kan?
Karena kita waktu masukin gambar kan juga kita masukin juga di situ ya. Nah, untuk file lamanya dihapus aja. Jadi yang ada file HTML atau Twine-nya hanya yang bagian ini, yang sudah ada suara dan juga gambarnya. Gitu. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti Alvaro boleh untuk upload folder tersebut di Google Drive. Nah, nanti setelah upload di Google Drive baru dimasukin link Google Drive-nya itu di sini. Link Google Drive-nya itu di sini, nanti diklik aja, terus di otak 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 link Google Drive-nya. Kalau sudah, nanti diklik tanda pesawat. Nah, nanti ini misalnya ini link ya, tanda pesawat baru di checklist. Jangan lupa di checklist hijau dan jangan lupa di checklist yang ini. Gitu, biar masuk linknya ke tempat kakak. Gitu. Oke, Alvaro ada yang mau ditanyain dulu? Yang tadi pas bagian suaranya, Kak. Yang mana? Yang ada speech satunya itu. Oh, yang di Twine-nya itu ya? Nah, itu berarti nanti filenya tuh di rename, Kak. Hmm, bukan di rename ya. Semisal inisialisasi. Jadi, saat kita memasukkan suara ke dalam Twine, kita kan kalau gambar ya udah langsung kita ikutin aja nama file gambarnya itu langsung kita ikutin dari yang kita save gitu kan. Nanti langsung dimasukin ke sini kan. Langsung dimasukin ke sini kayak tag search image bla 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 gitu nama filenya. Nah, kalau di Twine kita nggak boleh langsung masukin. Kalau untuk di suara kita nggak boleh langsung masukin. Karena untuk memanggil gambar itu kita eh, code-nya itu seperti ini. Jadi di sini kita tidak pakai tag. Kalau untuk memanggil suara kita nggak pakai tag, kita nggak bisa langsung manggil nama code-nya. Jadi sebelum kita panggil nama code-nya, kita harus inisialisasi dulu. Atau kita apa ya? Kita apa ya? Oh, contohnya nih, yang paling gampangnya, misalnya nih Alvaro nih, Alvaro kan orang Indonesia. Semisalnya nggak bisa bahasa Inggris, orang Indonesia, terus Alvaro keluar negeri. Nah, Alvaro mau ditempatkan ke luar negeri. Nah, Alvaro kalau mau ke luar negeri, nggak mungkin eh, orang kalau mau ke luar negeri, tinggal di luar negeri, nggak bisa pakai bahasa Indonesia dong, ya kan? Nah, Alvaro harus pakai bahasa Inggris dulu, biar biar saat tinggal di luar negeri atau mau itu di Amerika deh. Saat tinggal di Amerika, orang-orang Amerika atau negara Amerika itu paham dengan bahasanya Alvaro gitu. Jadi ini itu sama aja seperti itu. Jadi ini adalah file kita. Nama file kita yang kita simpan di file Explore. Di file Explorer ya kita itu di sini. Jadi di folder kita ini. Di bagian sini nih, nama musiknya nih, contohnya nih, nama musiknya, aduh nggak ada musik lagi di sini. Contohnya, oke, nama filenya contohnya di sini nih. Nama filenya cat ya. Kalau di folder file Explorer kita itu namanya cat. Nah, di sini kita nggak bisa langsung masukin, kita panggil langsung kayak track cat play, nggak boleh. Karena dia nggak akan paham cat itu apa. Gitu. Kayak penyusup lah, nggak akan paham. Nah, terlebih dahulu kita akan inisialisasi dulu di sini. Nah, ini itu adalah kita ganti namanya. Biar dia paham, kita ganti namanya ke space 1, boleh ke space 2 kalau ada banyak, boleh ke space 3 atau berapa. Kalau hanya satu berarti itu buat aja space 1 gitu. Terus space 1 itu yang dimaksud dari space 1 itu isi dari space 1 itu apa? Oh, tadi isinya itu adalah nama file di sini adalah cat. Aku akan mau pakai suara cat ini ya. Jadi aku masukin di sini cat. Terus titiknya ini nama filenya. Ini nama filenya WAV. Jadi kalau nama filenya Alvaro itu MP3 nanti dititikan aja MP3 gitu. Jadi setelah kita inisialisasi baru kita panggil di Twine-nya atau di folder yang di sininya, di titik-titik ininya, di note ininya gitu. Paham nggak? Hmm, bentar, Kak. Kenapa tuh? Terus cara masukin file suaranya tuh gimana, Kak? Maksudnya? Kan tadi kan misalkan tadi namanya cat, terus jadi Mm-mm. S1 titik UF.
Mm-mm. Hmm, enggak. Bukan. Space satu ini doang, space satu ini. Hah, berarti Bentar. Contohnya yang tadi Alvaro nih. Alvaro mau ke Alvaro kan pakai bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia. Oke, Amerika nih. Contohnya Twine ini Amerika. Contohnya Twine ini Amerika. Terus bahasanya Alvaro bahasa Indonesia. Jadi nama file yang disimpan di laptopnya Alvaro ini atau Alvaro ini sebagai laptop. Alvaro ini sebagai laptop, Twine-nya itu sebagai Amerika. Bahasa S1 ini adalah bahasa Indonesia, space satu ini adalah bahasa Inggris. Oke, paham ya? Nah, eh, bah di Alvaro atau di laptopnya kita itu kan nama filenya itu S1. Nah, atau kalau kayak perumpamaan yang tadi, Alvaro sebagai laptopnya itu punya suara bahasa Indonesia, gitu. Nah, ingin ke Amerika atau tinggal di Amerika, ingin dimasukkan ke Amerika, atau kalau yang ini, kalau dari sini mau kita masukin suaranya ini ke dalam Twine, gitu. Caranya nggak boleh langsung S1-nya atau Alvaro-nya langsung eh, pakai bahasa Indonesia di Amerika, nggak bisa. Jadi sebelum itu Alvaro harus mengganti bahasa Indonesia ini menjadi bahasa Inggris dulu. Lalu bahasa Inggris ini barulah dipakai di Amerikanya, gitu. Nah, sama halnya sama seperti ini, di laptop kita nama filenya itu adalah S1. Laptopnya itu adalah S1. WAV ini adalah nama jenis file. Nama jenis file kan ada banyak. Jenis file ada JPG, MP3, MP3, MP4, MP4, WAV, PNG gitu banyak. Jadi untuk jenis file ini mengikuti aja jenis filenya Alvaro apa, yang di-download nanti apa gitu. Nah, tapi di sini dia buat S1 karena nama filenya di laptopnya itu S1 gitu. Nah, sebelum dia masukin ke Twine, itu nggak bisa langsung dimasukin di Twine. Jadi harus diterjemahkan dulu lah, diterjemahkan dulu menjadi bahasa yang dimengerti oleh Twine. Nah, diterjemahkan menjadi space 1. Space 1 ini adalah eh, nama file yang bisa digunakan di Twine gitu. Baru nanti setelah kita terjemahkan, baru bisa kita panggil di Twine-nya gitu. Paham nggak? Sudah mulai berarti paham? nama file suaranya di laptop kita di rename jadi S1 gitu. Nggak usah S1 nggak apa-apa. Ini tuh contohan aja nama filenya. Yang ini tuh bisa aja misalnya IO, IO, Oh IO iya ya paham JPG, Kak, paham. IO MP4 atau Alvaro MP4, MP3 gitu boleh. Nah, yang harus sesuai dengan di sini tuh adalah space satunya aja gitu. Paham ya? Paham. Oke, oke kalau gitu, oke. Kalau gitu mungkin kakak akan stop share, Alvaro boleh share screen sambil dikerjain dulu.
Miro nggak apa-apa tuh, Kak. Boleh deh nggak apa-apa pakai Miro aja. Oke, Alvaro, karena emang Alvaro juga sendiri ya tadi ya. Kalau biasanya kalau sendiri kan cuma 1 jam doang. Oke, kalau kayak gitu mungkin untuk tugasnya yang belum selesai nanti boleh untuk lanjut di rumah lagi ya, Alvaro ya. Iya, Kak. Oke, kalau gitu boleh stop share, Alvaro. Oke, tapi kakak mau dikerjain ya. Kan kakak tutornya Alvaro di kelas asli. Jadi nanti kakak bisa cek sendiri nih, Alvaro udah ngerjain apa belum. Oke? Oke, Kak. Oke, oh iya nanti kita masih ada kelas jam setengah 11 kan? Hmm, Ya kan, nanti Alvaro join nggak? Join ya. Kan Alvaro nggak kemana-mana nggak hari ini? Atau mungkin Alvaro mau kemana gitu? tergantung sih. Oh, Kayaknya enggak. tergantung. Oh, oke. Oke, kalau gitu terima kasih Alvaro sudah mau join kelas ekstra kelas hari ini. Semoga nanti Alvaro bisa ikut semua kelas di kelasnya yang biasa biar nanti nggak ikut ekstra kelas gitu. Mungkin sebelum kita tutup kita boleh foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih Alvaro sudah mau join kelas hari ini. Kita ketemu lagi nanti ya. Oke, Oke, thank Kak. you Alvaro. Selamat pagi. Pagi.